Baik kawan-kawan, kembali kita bertemu di sini dalam video serial manajemen uang bisnis. Pada kesempatan hari ini saya akan cerita sedikit tentang laporan keuangan usaha. Jadi mudah-mudahan dengan penjelasan yang singkat ini nanti kawan-kawan bisa dapat gambaran bagaimana memahami apa itu laporan keuangan usaha. Jadi secara umum laporan keuangan usaha terbagi menjadi tiga, ada neraca, kemudian perhitungan laba rugi, dan laporan arus kas. Masing-masing laporan ini akan memberikan output yang berbeda dan memberikan informasi yang berbeda kepada kita sebagai pengusaha atau pemilik perusahaan. Dengan mengetahui hal ini akan sangat membantu kita untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang akan kita lakukan untuk bisnis kita ke depannya. Jadi salah satu kesalahan fatal yang terjadi saat ini adalah ketika seorang pengusaha tidak paham bagaimana membaca laporan keuangan. Oke lah kalau masalah membuatnya bisa dibayarkan ke orang lain, tapi ketika membacanya dia tidak paham, ini bisa berakibat fatal pada bisnisnya. Ya. Jadi yang pertama adalah neraca, ya kan? Neraca adalah dia untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan. Ya, ada sisi sebelah kiri adalah aset, sisi sebelah kanan adalah liabilitas dan modal. Jadi rumus umum neraca adalah aset sama dengan liabilitas ditambah modal atau harta. Ya. Sisi sebelah kiri aset kita sebenarnya sering mendengar ya apa itu aset, ya kan? Tapi Robert Kiyosaki itu memberikan definisi yang lumayan mudah diartikan bahwa aset adalah segala sesuatu yang bisa memberikan uang cash kepadamu. Jadi kalau kita punya sesuatu dalam bisnis kita dan dia itu menghasilkan uang cash, maka itu bisa disebut aset. Contohnya kayak misalnya kita punya gedung yang bisa disewakan, nah, kemudian kita dapat sewa, itu dapat uang cash, maka itu dikatakan aset. Tapi dalam akuntansi dia ada definisi sendiri. Jadi aset itu adalah sumber daya yang kita punya, ya, yang kita dapat dari masa lalu dan dia akan memberikan manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Itu tadi kita punya barang yang diproduksi hari ini atau kemarin bisa kita jual besok. Kemudian kita juga punya mesin, peralatan yang bisa kita gunakan untuk produksi. Kita punya gedung yang bisa kita pakai untuk berproduksi dan lain sebagainya. Ya. Aset sendiri terbagi menjadi beberapa, ada aset lancar dan aset tetap. Aset lancar dia masanya itu dia pendek, ya, jangka pendek. Bisa kita pakai dalam jangka yang pendek, jadi kurang dari 1 tahun. Seperti uang cash, kemudian piutang, persediaan, kemudian dan lain sebagainya. Ya, yang dia jangka pendek dia, tapi bisa kita gunakan langsung. Sedangkan aset tetap dia masa penggunaannya itu bisa lebih dari 1 tahun, seperti gedung, ya, mesin, peralatan dan sebagainya. Tujuannya tetap dia akan menghasilkan pendapatan bagi kita. Nah, sisi sebelah kanannya adalah sisi liabilitas. Liabilitas adalah lawan dari aset sebenarnya. Jadi kalau aset dia menghasilkan uang, maka liabilitas adalah sesuatu yang menghabiskan uang kita. Jadi, kalau di definisinya itu dia adalah kewajiban-kewajiban kita, usaha kita saat ini yang timbul dari peristiwa sebelumnya, dan penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. Nah, misalnya ya hutang, ya kan, kredit, sebagainya. Yang kedua adalah ekuitas atau modal. Jadi modal kita kalau memang punya sendiri ya udah, artinya itulah modal kita semua. Tapi kalau ada investor, maka itu nanti akan tergabung juga dengan miliknya investor. Nah, itu dia neraca. Ya, nanti dia memberikan posisi keuangan. Sebenarnya kita punya aset berapa, kewajiban dan harta kita berapa. Sehingga kita bisa lihat, oh ternyata kita minus nih. Oh ternyata kita surplus dan sebagainya. Oh aset kita nambah, oh aset kita berkurang dan sebagainya. Nah, seperti itu dia. Yang kedua adalah laporan laba rugi. Ya, jadi siklusnya dia seperti ini nanti. Jadi kawan-kawan dimulai dari kita punya uang modal, kemudian kita membeli barang atau memproduksi barang, kemudian kita melakukan penjualan, ya dari penjualan kita mendapatkan omset,
ya kan? Omset, penjualan. Nah, dari uang yang kita dapatkan dalam omset itu, dia dikurangi harga pokok pembelian atau penjualan atau produksi. Jadi kan kalau misalnya kita jual gamis 100, ya kan, dijual harganya 100.000, maka omset kita 10 juta. Nah, harga pokok pembeliannya kan harga pokok produksinya itu berapa untuk bikin satu gamis atau berapa harga satu gamis di supplier. Nah, kalau itu omset dikurangi modal belinya, modal buatnya, nah itulah disebut sebagai laba kotor. Nah, itu kan baru kegiatan produksi. Nanti dia kan ada kegiatan marketing, administrasi, iklan, dan lain sebagainya. Itu kan mengurangi lagi. Nah, jadi laba kotor dikurangi biaya-biaya lain, beban lain yang di luar produksi. Nah, itu menjadi laba operasi. Jadi kegiatan operasi kita semua. Kegiatan operasi bisnis, nah itu disebut laba operasi. Nah, karena kita pakai mesin, kita punya alat, kita punya tempat, itu mengalami penyusutan, jadi dikurangi penyusutan. Atau ya kalau kita bayar pajak ke pemerintah, ya dikurangi lagi dengan pajak. Nah, itulah dia nanti hasilnya adalah laba bersih. Inilah dia profit bersih, net profit dari usaha kita. Nah, dari sini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa kalau kita punya profit segini, apa yang akan kita lakukan? Pertama, apakah kita mau labain, mau kita nikmati sendiri, kita pakai buat jalan-jalan, makan-makan dan sebagainya, atau kita bagi dua. Nah, sebagian kita jadikan masukkan ke modal, ya, sebagiannya kita nikmati. Nah, kalau kita punya investor ya udah sebagian kita tahan sebagai penambah modal, sebagian lagi kita bagi ke investor, sebagian kita nikmati. Nah, seperti itu. Nah, modal makin tambah, beli barang lagi, produksi barang lagi, penjualan lagi, dan terus seperti itu. Nah, nanti siklusnya seperti itu kan membuat bisnis kita makin besar, makin besar. Nah, secara umum seperti itu. Jadi urutannya jadi dari penjualan dikurangi harga pokok pembelian atau harga pokok produksi, kemudian itu muncul laba kotor. Laba kotor dikurangi biaya-biaya, dia menjadi laba. Biaya-biaya selama operasi bisnis, maka itu disebut laba operasi. Dia dikurangi dengan penyusutan barang, penyusutan mesin, alat, dan gedung, ditambah pajak jika ada, nah itu jadi laba bersih. Nah, seperti itu dia. Nanti detail angka nanti kita lihat dalam tutorial serial manajemen uang bisnis berikutnya ya, insyaallah. Nah, sedangkan yang terakhir adalah arus kas. Arus kas ini kita mau lihat sebenarnya perubahan posisi keuangan usaha. Kalau dari segi putarannya dia ada yang kas masuk dan ada kas keluar, atau uang kita masuk, uang keluar, seperti itu. Dan cash flow ini sendiri dia punya 3 jenis ya, untuk cash flow untuk kegiatan operasi, kegiatan investasi, dan kegiatan keuangan. Nah, operasi ini dia terkait dengan produksi, penjualan, dan lain sebagainya. Kegiatan investasi itu kalau kita misalnya beli mesin, kita beli gedung, kita beli tanah yang digunakan untuk kegiatan produksi juga, atau kita mau investasi aja gitu. Sedangkan kegiatan finansialnya itu keuangannya artinya contohnya adalah bayar hutang ya. Nah, arus kas masuk sendiri itu ada 2 jenis dia, ada yang sifatnya continue, ada yang sifatnya tidak continue. Kalau yang continue dia adalah penjualan produk secara tunai, penerimaan piutang dagang, nah itu contohnya. Sedangkan yang tidak continue dia penyertaan pemilik perusahaan, penjualan saham, misalnya, penerimaan kredit dari bank, penjualan aset tetap yang tidak terpakai. Ya. Sedangkan arus kas keluar dia juga terbagi dua menjadi continue dengan tidak continue. Kalau yang sifatnya continue ya kita beli bahan baku atau kita beli stok, ya, pembayaran upah, gaji, operasional, biaya administrasi umum, biaya pemasaran, dan sebagainya. Sedangkan tidak continue kita pembayaran bunga bank, misalnya kalau ada hutang ke bank, pembayaran dividen bagi hasil, pembayaran pajak penghasilan, pembayaran angsuran, pembelian saham, pembelian aset tetap, dan lain-lain. Ya. Nah, mungkin itu dia sebagai gambaran buat kawan-kawan. Ya. Jadi nanti masing-masing laporan keuangan ini akan memberikan gambaran pada kita apa yang akan kita lakukan. Ya. Kalau cash flow kita seperti ini, apa yang harus kita lakukan?
Kalau cash flow kita seperti ini, apa yang harus dilakukan? Seperti itu. Nanti ada penjelasan lanjutannya. Kalau yang sudah baca ebook saya mungkin ada saya jelaskan di sana, jadi bisa dibuka-buka lagi. Mungkin itu dulu, nanti kita sambung lagi dalam kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya Beki Nantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.